Halo pagi guys, sekarang kita akan masuk ke many to many ya. Kemarin kita udah belajar one to many, sekarang kita akan masuk ke namanya many to many. Nah sekarang coba kita lihat dulu yang tabel kemarin ya, yang one to many. Kemarin kan kita udah bikin tuh yang companies, product, sama profile. Sekarang kita mau tambahin nih di bagian tabel satu lagi. Ya, misalkan ya, si produk ini dia tuh memiliki beberapa type. Ya, contoh, misalkan ini kan type-nya cuma satu nih di sini nih. Misalkan saya mau tambahin, gitu ya. Tetapi mungkin ini bukan type ya, mungkin ingredients aja biar lebih masuk akal ya. Jadi saya akan bikin di sini, ups, sebuah tabel di sini ya, ingredients. Ya, ingredients itu bahan-bahan ya. ID ini adalah name-nya gitu ya. Nah mungkin cuma satu aja ya supaya nggak ribet ya, supaya gampang aja. Nah misalkan di sini ada ID-nya satu, name-nya mungkin di sini wheat ya gandum, mungkin di sini mungkin namanya fruits gitu ya, yang ketiga mungkin namanya berries ya, dan seterusnya. Misalkan nih si produk ini dia kan memiliki beberapa ingredients, benar nggak ya. Nah si ingredients ini kan dimiliki juga beberapa produk gitu loh. Maksudnya bagaimana? Misalkan nih si produk ini, si contoh ya white bread misalkan, dia memiliki ada tiga misalkan wheat gitu ya, ada fruits, ada juga mungkin berries dan seterusnya. Ingredient juga dia dimiliki oleh beberapa produk gitu. Contoh ada white bread, misalkan ya, brown bread dan seterusnya. Kan kalau misalkan kita kelompokin gini kan repot ya, bener nggak? Nah ini relasinya kita dibilang namanya many to many. Maksudnya bagaimana kak many to many itu? Jadi satu tabel itu bisa dimiliki oleh tabel lain, tapi banyak. Dan tabel yang itu bisa memiliki banyak tabel gitu. Ya. Contoh, kalau di kuliah gitu ya, kalau di perkuliahan, satu dosen dia bisa memiliki banyak mahasiswa, bener nggak? Nah, satu mahasiswa pun juga dia banyak memiliki dosen, nggak cuma satu, bener nggak? Beda kalau misalkan kayak di sekolah, wali kelasnya cuma satu, gitu. Nah, kalau di kampus, kuliah kan nggak ada wali kelas tuh, dia banyak dosen. Ya, sama. Nah, kalau kayak gini, relasi ini nggak bisa nih. Ya, ini disebut dengan namanya many to many. Ini nggak bisa nih kalau kayak beginian database-nya. Nggak bakal connect. Ya. Nah, maka itu di sini diperlukan sebuah junction table. Ya, junction table. Maksudnya apa, Kak? Junction itu artinya apa sih junction? Junction itu artinya penghubung. Ya. Di sini saya akan bikin sebuah junction table. Namanya apa? Nah, sebenarnya namanya itu cukup gabungan aja. Gabungan antara produk dan ingredients. Seperti ini, produk, ingredients. Di mana di sini ada ID, di sini ada namanya product ID, di sini ada namanya ingredients ID. Ya, oh ya kemarin juga banyak nanya, ingat ya penamaan sangat diperhatikan. Gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan nama tabelnya kan products, P-nya kan kecil ya. Berarti ini product ID. Nama tabelnya ini ingredients, I-nya kecil, berarti ingredient ID. Nah, produk sama ingredient itu adalah nama kelasnya dalam Sequelize. Jadi jangan sampai salah, ya. Contoh di sini, white bread ini dia memiliki 3 jenis bahan. Berarti seperti ini guys. Produk ID yang nomor 1 dia memiliki ingredients ID 1. Produk 1, 2, produk 1, 3. Ya, sorry. Yang ID di sini dia nggak gitu lagi untuk mementingkan si ID-nya, ya. Walaupun tetap ditambahin seperti ini.
Jadi saya ulangin lagi, junction table ini adalah berfungsi untuk penghubung. Karena kan tadi kan kalau kita bikin kan pakai array kan nggak bisa tuh yang ini. Ya. Nah, satu-satunya cara kalau misalkan kita mau many to many, ada yang namanya tabel penghubung di sini, yaitu namanya product ingredients. Namanya kenapa kan product ingredients? Sebenarnya sih namanya mah bebas ya. Serius namanya mah bebas serius. Cuma memang kalau gampangnya digabung produk sama ingredients ya. Sekali lagi itu untuk nama bebas ya. Ini cuma gampang aja digabung. Misalkan kalian nggak mau produk ingredients juga nggak apa-apa, namanya bebas. Nah di sini ini adalah penghubungnya nih. Contoh, si produk ID dia kan memiliki banyak bahan. Ada 3 bahannya. Berarti si produk ID ini dia memiliki ingredient ID 1. Produk ID 1 memiliki ingredient ID 2. Produk ID 3 dia memiliki ingredient 3. Oke? Nah, untuk ID di sini, dia tetap increment nih, sebagai primary key. Cuma ini nggak lagi diperhatikan. Yang diperhatikan adalah foreign key-nya. Kak, foreign key-nya emang boleh lebih dari 1. Nah, kalau foreign key mah bebas ya, bisa lebih dari 1. Tapi, kalau primary key, biasanya mah 1, biasanya. Tapi bisa nggak? 2, bisa-bisa aja. Cuma saya sebenarnya belum pernah ngoding kalau yang primary key-nya 2 ya. Kebanyakan sama 1. Tapi sekali lagi primary key bisa lebih dari 1 bisa. Cuma ini kita belajar satu primary key dulu, supaya nggak ribet ya. Kalau foreign key bang, bebas ya, nggak masih 1. Bisa banyak juga nggak masalah kalau foreign key. Oke, sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain atau masih bingung relasinya? Kak, ini kan cuma 1 nih. Kalau misalkan saya mau bikin fit lain, boleh nggak? Boleh. Ini saya bikin sangat minimal untuk penggabungnya aja. Ingredient juga boleh, misalkan kalian mau tambahin price-nya berapa juga nggak masalah. Ini kan cuma biar gampang aja, supaya cepet aja ngodingnya. Yang penting kan ngerti maksudnya. Gitu. Kalau trigger table itu saya kurang tahu sih, deal. Trigger table itu seperti apa? Kurang tahu. Belum pernah bikin kalau trigger table. Tapi cuma junction table istilahnya. Mungkin bisa dibilang sama kali ya. Mungkin cuma istilah aja kalinya. Kayak mungkin istilahnya. Selama fungsinya sama, itu paling cuma istilah aja sih. Gitu. Siap, thank you. Yang lain mungkin dapat pertanyaan lagi? Oke. Iya, benar. Berarti mahasiswa dan dosen termasuk manajemen juga, Kak. Betul. Maka itu kalian bisa bikin namanya tabel, misalkan mahasiswa dosen digabung. Gitu. Ya, kayak kemarin kan kita kan belajar namanya lecturer sama student tuh. Ya, itu belum kita masukin relasi. Tapi kalau misalkan saya masukin relasi, itu udah many to many. Bener. Bener banget. Gitu. Kecuali dari soal, ya ini sekali lagi kecuali dari soal ya. Kecuali dari soal ngomong satu dosen bisa banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa hanya dimiliki satu dosen. Ya, itu baru one to many. Ya, jadi sekali lagi itu tergantung dari soalnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Ya. Sekarang ini saya mau copy nih. Di back end. Saya mau copy one to many. Kok many to many? Ya bisa nggak ya copy semua? Ya nggak bisa. Oke.
Nah, ini saya copy dulu ya. Wah, bantu menu-nya masuk. Sebentar. Bentar deh, saya hapus dulu deh. Bentar, ada lag ya. Atau enggak yang ini, saya ganti aja lah ya. Rasional gitu ya. Nah, ganti dulu. Nah, kita masuk sini ya. Kenapa nih? Modul. Wow. Menarik ya. Sudahlah, coba. Kita save semua aja dulu. Save all. Lalu saya close. Lalu close all. Oke. Kita lihat. Oh iya, karena dia anggap one to many itu dihapus ya. Oke guys, jadi kita ulangin lagi ya. Dia sudah buat di sini folder nih relational database. Di sini saya akan add dulu. Jadi kalau saya git status di sini, oh dia anggapnya one to many hilang semua ya. Seperti biasa, pusing di pagi hari. Oke, sip. Kita reset lagi. Tadi cuma settingan ya, supaya nggak bingung. Nah, sekarang kita kembali lagi seperti awal ya. Nah, sekarang kita udah buat folder nih. Namanya relational database. Kemarin kita udah bikin one to many. Sekarang kita akan aplikasikan ke tabel tadi ya. Nah, ini kan migration nih di sini. Ya. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya ya, Kak, ini kok ada yang error gitu ya. Sebenarnya ini kita bisa namanya migrate undo. Ya, cuma itu nanti dulu ya. Satu persatu aja, atau kalian bisa coba sendiri ya. Nanti malah error lagi nanti. Nah, di sini kita akan bikin namanya sebuah model lagi. Ya. Di sini saya akan bikin namanya produk apa? Ingredient ya. Nah, atributnya apa nih? Nah, atributnya nih liatin. Ini kan produknya huruf kecil. Berarti saya bikin namanya
product ID. Tuh, sini. Ya. Ya. Nah, di sininya kita akan bikin namanya ingredient ID. Ingredient ID yang ini. Ingredient nah, ini saya bikin ya. Jadi kita bikin dulu model lagi untuk produk ingredient. Pastikan udah bener ya produk ID, ingredient ID. Yang ini cuma name-nya aja ya, supaya gampang ya, satu aja ya, nggak usah banyak supaya nggak bingung. Ya, ini saya bikin jadinya many and many to. Oke, nah tuh udah banyak ya. Wah gila, makin ribet lagi nih. Boleh, boleh. Nama kelasnya boleh diawali huruf kapital, boleh kok. Boleh. Gak apa-apa. Jadi mau huruf kecil, mau huruf kapital nggak masalah. Cuma hati-hati kalau misalkan huruf kapital, ininya berarti P gede ya. Ini I gede berarti hati-hati. Nggak masalah kok. Gitu. Ya, cuma hati-hati aja. Kita soalnya ngikutin kelas yang di sini. Kalau kelasnya ini ingredientnya gede, berarti ya ikut I-nya gede. Kalau P-nya gede, berarti ya ikut P-nya gede. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita relasiin dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat di sini untuk relasinya yang namanya sequelize di sini. Ya, di sini ada namanya association. Ya. Ada namanya many to many itu. Nah, cara begini guys. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Ya. Si kita ngomong nih, si A ini belongs to money B through C. Jadi kita ngomong nih ya, produk ini belongs to many ingredients through product ingredient. Dan seterusnya sama ya. Maksudnya bagaimana Kak? Begini jadinya. Ya, kita maju dari produk ya. Si produk ini ya, dia ngomongnya belongs to many ya. Seperti ini, guys. Kita ngomongnya ingredient ya. Nah, ingredient dia ngomong apa katanya? Coba kita cek. Strukturnya apa sih? Ini true ya. Koma seperti ini. True. True. Ya. Ini produk
terganti. Produk ingredient. Tuh, seperti ini ya. Beginilah cara aksesnya. Ya. Ingredient pun juga sama nih. Ini ingredient. Saya balik jadi produk. Ya. Nah, di dalam si produk ingredient ya, hati-hati nih. Kita ngomongnya has many semua. Coba kita cek ya. Nih, lihatin di sini. Ya. Kok has many sorry belongs to ya. Jadi si produk ingredientnya itu berarti belongs to. Loh, kenapa? Gampangnya gini guys, gampangnya. Tiap kali yang tabel dia memiliki, nih ini kan produk ingredient ini kan dia kan punya ini ya, punya foreign key ya. Semua tabel yang punya foreign key gampang ya. Tuh kayak contoh nih, kayak produk ini kan ada company ID, dia pakai belongs to. Ya, supaya gampang ya. Ya, jadi saya ngomong di sini belongs to ya, yang ini bukan produk ya. Produk ingredient belongs to apa nih? Pertama produk, yang ini adalah ingredient. Seperti ini. Jadi saya ulangi lagi ya guys. Ingredient dan produk ini, dia itu memiliki many to many. Sehingga si produk ini, dia akan ngomong belongs to many ingredient through models product ingredient. Karena kan lewat product ingredient ya. Ingat junction table itu product ingredient. Ya. Ingredient pun juga sama. Ya, dia ini dimiliki oleh si produk, tapi melewati through models product ingredient. Nah, produk ingredient dia belongs to semua. Karena kan di sini ada yang namanya foreign key-nya, tuh produk ID ya, ingredient ID seperti ini. Sampai sini nangkep ya cara pembuatannya ya. Nah, kalau udah seperti biasa nih, kita akan npx equalize ya CLI db migrate ya. Saya pilih coba all ya. Nanti saya mau migrate all. Ya, ups, kenapa nih? db migrate. Oh, dia nggak ada all ya ternyata ya. Langsung semuanya. Saya juga nggak hafal ya komennya ya. Kalau lupa tinggal cek aja di tadi CLI-nya, nggak masalah. Nah, udah kebuat. Untuk make sure ya, kita cek di the beaver. Saya refresh, udah ada ya. Tuh, ingredient udah masuk. Product ingredients juga udah masuk. Ya, tuh. Berarti sekarang kita akan masukin. Ya. Nah, bagaimana cara masukinnya? Nah, tentu saja nih, kita pasti bikin roots lagi. Wah, gila, Kak. Roots-nya banyak dong. Benar, pasti roots-nya banyak. Siap-siap, ya. Kita bikin lagi di sini. Cons, ingredient, roots, ingredient. Cons, in product, ingredient, roots. Wah, panjang ya. Ini juga saya bikin. Sini saya bikin namanya ingredient. Sini roots namanya product ingredient.
Nah, ya, ups, sepertinya ada yang salah. Nah, ini ya. Nah, di sini kita buat ingredient produk ingredient yes. Nah, ini tinggal di copy paste aja ya untuk ingredient. Nah, seperti ini ya. Kita akan buat nanti untuk yang produk ingredient itu pakai yang profile aja. Nah, cuma sedikit. Ini nggak usah lah ya. Saya bikin aja ya. PI ingredient tengah pro ini dia ya, tanggung. Terus di sini ini produk ingredient produk controller aja deh. PI controller ya, produk ingredient controller deh supaya nggak banyak. Banyak kan. Ini get PI ya, get product ingredients. Nah, ini udah bikin semua, ini juga udah buat. Nah, sekarang tinggal di controllernya ya. Ini kayak nggak perlu diajarin lagi lah ya, udah pada paham ya. Sini saya buat cons ingredient controller, itu di controller. Cons sini PI controller aja supaya gampang. Require PI controller.
Nah, ini supaya enak kita iterate aja deh. Ingredient controller, PI controller. Ya. Nah, di sini ya kita akan buat ingredient controller.js. PI controller.js. Nah, ini karena sama ingredients ya, kita masuk ke pakai produk aja. Nah, terus ini ya. Nah, yang ini tinggal diganti produknya pakai ingredient. Ya. Nah, si ingredient ini kan dia sebenarnya nggak ada yang namanya ini ya. Apa tuh namanya? Foreign key. Nah, saya hapusin dulu aja yang company. Ingredients. Yang ini berarti nggak ada. Ada. Ini saya ganti get ingredients. Yang ini pun juga harusnya saya ganti jadi get ingredients ya. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan lagi mana tadi controllernya sudah. Nah, ini ya, karena kita nggak butuh ya, kita kan cuma butuh yang namanya name doang ya, ingredient ya. Nah, di sini ingredient destroy, async delete. Oke, ini kita skip dulu, biarin. Oke, nice. Sekarang PI controller cuma yang itu doang nih. Ya, ini udah benar belum ya? PI controller, oke, product ingredient controller. Get PI, ini saya ganti jadinya produk, ini produk ingredient ya, astaga, produk ingredient. Lalu kita akan menggabungkan produk sama ingredient ya. Jadi saya akan panggil ketiga-tiganya nih. Ya. Ini saya akan PIS ya, artinya produk ingredient. Mungkin akan bingung singkatannya. Ini ikutnya ada namanya produk dan juga yang namanya ingredient ya, kan ada dua ya. So, ada dua ya. Ini produk ingredient. Tuh ya. Set, cakep. Jadi sebenarnya standar sih, kalau kalian perhatikan semoga nggak bingung ya. Karena loncat-loncat nih saya ngodingnya, karena sebenarnya kan udah paham sih, cuma saya arahkan aja. Ya, sama caranya tuh ya. Tuh, oke. Tambahin ya. Sekarang add dulu. Nah, coba start dulu, bakal ada error ya. Curiga ya, takutnya ada error di sini. Oh, nggak ada error ya. Oke, nice. Berarti udah benar ya. Tuh, jadi kalau kalian perhatikan di sini udah ada 5 tabel ya. 5 controller, gila, udah makin banyak nih. Nanti kalian bisa buat lebih dari ini ya. Nah, coba sekarang kita cek dulu Postman ya.
Untuk make sure aja. Ingredient. Kosong dong, benar ya. Nah, saya mau tambahin di sini, host. Localhost. Ya, ini ingredient. Nah, di sini saya mau masukin namanya di create ya. Nah, body-nya di sini kalau cuma satu kan name-nya jadi gampang. Misalkan saya mau nambahin width ya. Saya send. Oke, udah berhasil ya. Karena kan cuma satu thread ya. Udah gitu fruits send berries send. Oke, sip, udah berhasil lah ya. Untuk delete sama update mah nggak perlu ya. Udah pada ngerti semua kan kalian, jadi bosan nantinya. Kita langsung aja yang lain. Localhost 3000. Enak nih ya kalau misalkan. Jadi tuh ini saya kalau udah kayak ngerti nih ya, ini saya udah kayak ngajarin temen nih. Karena kan udah ngerti nih dasar-dasarnya, relasi udah kayak ngajarin temen nih, saya seru nih. Kayak peserta kemarin ya, kayak saya tuh pernah juga ada murid ya. Jadi muridnya ini dari guys, dari Jerman. Nah, dapat koneksi ke saya lewat internet, kan saya kan iklan kan, les privat kan. Nah, itu dia cepet jadi itu saya kayak ngoding kayak temen. Karena udah saya ngajarin dia sekali, dia udah paham gitu ya. Kayak temen ngajarin ya udah enak ya. Kak, kok bisa dapat anak dari Jerman? Ya, namanya rezeki mah datang dari mana aja ya. Kita sih saya cuma iklan aja, saya les privat gitu ya. Terus ada yang hubungin ya, puji Tuhan gitu. Dia orang Indonesia, cuma dia kuliah S2 di Jerman. Nah, dia pengen belajar JavaScript gitu awalnya ya. Nah, ini belum saya buat ya. Nah, coba kita cek di sini. Hati-hati, ini kalau saya bikin nih, ini kan saya bikin namanya product ID. Ya. Ini ingredient ID. Ya. Ini saya bikin satu dulu ya. Kak, ini kok kita masukin secara manual sih, Kak? Satu sama satu. Kalau misalkan saya mau masukin pakai JS bagaimana? Nah, itu adalah tugas kalian. Bagaimana cara membuatin di EJS-nya. Gitu. Karena kalau saya kasih tahu semua, nanti ketahuan jawabannya ya. Gitu ya. Nah, di PI controller di sini, saya kan mau create ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ya, kalau create page ya. Di sini, saya akan bikin seperti biasa. Nah, di sini, saya akan bikin rest.json error. Ya. Nah, di sini saya akan buat, itu apa ya? Oh, destructuring ya. Destructuring di sini product ID. Ya, product ID. Lalu ingredient ID di sini. Ya. Nah, ini cuma make sure aja. Takutnya si product ID itu kita terjemahin tuh malah jadinya tuh string ya, bukan number. Nanti kan error. Ya. Saya masukin dulu sini lihat result sama dengan await ya. Product ingredient di sini saya akan bikin namanya product ID-nya bikin plus ya, karena saya mau bikin jadi sebagai angka ya. Kenapa sih Kak? Sebenarnya sih saya cuma buat ini doang sih, make sure aja biar lebih pasti ya, biar lebih yakin pakai Q, yakin gitu. Nah, ini di sini result. Kalau nggak pun juga nggak masalah sih sebenarnya ya. Kita cek dulu ya, kita cek di sini, saya send. Tuh, udah masuk ya. Tuh, product ID ya. Wait, kenapa ID yang ada ya? Coba saya cek. Padahal pasti ada product ID-nya ya. Oh, nggak apa-apa lah. Bikin kaget aja. Nah, ini 2, saya send lagi di sini. Tuh ya. 3, saya send lagi di sini.
Masuk. Misalkan saya masukin ke produk 2. Tapi coba saya get dulu ya. Saya get dulu nih. Ini kalau saya get, tuh, udah masuk ya. Produk ID 1, produk ID 2. Tuh. Produknya pun juga udah masuk ingredient. Tuh. Cakep ya. Keren. Tuh. Oke. Sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain nggak? Atau masih bingung? Nangkap ya? Jadi sebenarnya sama relasinya. Tuh, seperti ini. Ya. Kak, kok kayak begini kak? Saya pengen, misalkan nih, si produk ingredient saya, begitu saya klik produk, misalkan saya pilih produk 1, dia ada ingredients-nya. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya bisa-bisa aja. Ya, kayak gimana kak contohnya? Misalkan begini. Bentar. Nah, saya pengen begini. Ini kan kalau kita perhatikan ya, ini semua yang ditampilin ya si ininya, ID si produk ingredients-nya, bener nggak? Tuh, saya pengen nih, seperti ini guys. Saya bikin lagi ya sebuah ini baru. Saya pengen begini guys ceritanya. Saya pengen, begitu saya ketik seperti ini nih, produk, ya, saya slash 1, saya ingredient, saya pengen tampil semua ingredients-nya. Ya, kalau ini kan pasti error ya, karena kan belum kita buat routing-nya. Bagaimana Kak kita bikin seperti ini? Nah, yang ini saatnya kita berkreasi. Selama ini kan kita bikin cuma hafalan doang. Setuju ya? Kita selama ini bikin cuma hafalan doang loh, ingat. Bagaimana cara buatnya? Nah, cara begini guys. Sebenarnya ini kan cuma sekedar bikin doang nih di routingnya nih. Kayak ini cuma saya mau tampilin nih roots-nya ini produk ingredients dan seterusnya ya. Di produk ini nih bisa nggak saya tambahin? Bisa ya. Produk controller di sini. Sorry, produk mana? Produk roots di sini. Ya. Produk di sini. Ya. Misalkan saya mau tambahin di sini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya bikin gini get ya. Seperti ini. Saya bikin namanya, ini kan ada produk ya. ID di sini. Ingredient ya. Ingredients ya. Dari mana nih? Produk controller. Ya, misalkan saya memilih namanya get product ingredients. Bisa nggak? Bisa. Kan kita yang buat, terserah kita dong. Bener nggak? Nah, di product controllernya, saya buat di sini. Ya, get product ingredient. Ingredients ya. Request, response. Ya. Yang pasti jangan lupa nih, karena kita kan mau bikin produk ingredient nih. Panggil dulu dong, bener nggak? Ya. Saya rasa yang ini untuk pemanggilan udah pada paham ya, harusnya ya. Ups. Ya. Ini buat apa? Harusnya udah pada paham fungsinya, jadi nggak lagi ngapal, tapi udah paham ya. Kenapa seperti ini? Karena kemarin itu ya, batch lalu itu saya nggak ngajarin detail sampai segini. Jadi mereka tuh pusing ya, gitu. Sebenarnya saya tuh pengen supaya
mereka latihan lebih lanjut sih. Kayak mereka tuh ekspor lagi sendiri. Cuma jadinya malah bikin pusing. Karena mungkin bingung kali ya. Gitu. Nah, maka itu saya kasih tahu aja caranya di sini. Misalkan kayak mau bikin pun juga boleh kayak begini. Ini kan namanya custom nih. Udah bukan kayak apa lagi nih ya. Udah bukan kayak standar. Nah, di sini saya bikin try. Sketch ya, seperti biasa. Rex.json. Coba saya mau testing dulu ya. Saya mau testing dulu nih. Cons di sini ya. ID, request first ID bener nggak? Ya. Nah, di sini saya mau cek nih. Let result. Oh wait. Ya. Product ingredient. Atau product ingredient. Dot find all. Saya mau nyari semuanya ya. Nah, ini ya, where nih ya. Where. Saya kan mau searching nih. Ya. Saya mau searching di sini semua yang produk ID-nya itu ID. Setuju ya? Kan saya mau ngelisin semua ingredients-nya. Bener nggak? Ya kan? Saya bikin di sini produk ID. Ya, ID. Jadi kalau saya res.json nih, result, saya cek di sini. Kita cek dulu ya. Takutnya ada yang salah. Ini kalau saya send get, tuh, ya, dia bakal ngasih tahu semua yang ada produk ID-nya. Produk ID 1 ya. Ini kebetulan produk ID 1 semua ya. Coba kalau misalkan saya bikin di sini produk ID 2. Saya send sini, saya send lagi misalkan sini send ya. Jadi saya get di sini ada yang produk ID 2 tuh ya, produk ID 2 di sini tuh. Oh, sorry. Nah, coba ini kan produk ID 1 nih. Coba kalau saya send tuh, dia cuma ada produk ID 1 doang. Oke, nangkep ya? Tuh. Sekarang saya mau tampilin kayak produk ID-nya nih. Ya. Sama kayak produk ingredients-nya. Berarti bagaimana? Ya tinggal di-include ya. Tinggal di-include di sini. Include di sini saya mau tampil apa nih? Produk dan juga ingredient. Kita buat di sini. Ya, saya send di sini. Saya send di sini. Kita cek. Oh, kayak seperti ada yang salah. Sebentar. Oh. Coba di sini ya. Produk benar. Oh, tadi salah penempatan ya, ada kurung kerawan. Nah, ini ya. Tuh, ini udah semua ya. Tuh, udah sesuai kan? Udah benar di sini. Nah, sekarang saya mau menampilkan si produknya ini ya. Jadi saya pengen nih, begitu saya produk ID, dia bakal di sini tampilin ingredients-nya di bawah sini. Bisa nggak? Bisa. Ya, caranya bagaimana? Ya, kalau yang kayak begitu secara kasusnya ya, itu kan sebenarnya bukan bawaan dari Sequelize. Tapi kita sendiri yang custom, guys. Nah, kalau sampai sini ya, ini kita sendiri yang custom. Jadi kita lihat ya di sini, coba kita lihat di sini sekali lagi ya, output ini. Ya, jadi saya ulangin lagi, kita mau bikin si produk ID-nya, ya, tampilin si ID-nya, lalu ada ingredients-nya. Ya, bagaimana caranya? Itu begini guys, setiap produk ID 1 ini, saya mau kumpulin ingredients-nya, lalu saya push ke dalam array. Kayak gimana Kak maksudnya Kak? Contoh ya, seperti ini. Let, misalkan, temp array, jangan ya, temp ingredients ya. Emang saya pilih penamanya susah emang. Ingredients, di sini saya mau bikin namanya result
dot map, ya. Saya bikin namanya elemen ya. Bebas ya namanya, sekali lagi bebas ya, bebas di sini. Nah, di sini ya, saya mau bikin di sini return tiap apa nih? Elemen dot ingredient. Ya. Sehingga kalau misalkan saya konsolok nih, coba saya konsolok dulu ya, saya konsolok dulu di sini ingredients. Ya. Saya save di sini. Ya, ini coba saya clear dulu ya, ini saya clear dulu nih. Ulangi lagi ya, kita ulangi dari awal di sini. Ini kalau saya send nih, saya send di sini, saya cek di sini, tuh, dia udah kumpul semua. Ya, dia udah kumpul semua ingredients-nya. Nangkep ya? Tapi di sini kan kita cuma ambil data value doang nih. Berarti saya mau ngambil dot lagi, data value-nya lagi. Tuh, inilah pentingnya kalau kita dibagi satu persatu. Kita cuma ambil data values-nya, ingat ya. Ini kita cuma ngambil data value doang nih. Tuh. Oke? Kita cek lagi sekarang. Send. Udah sama. Kita udah kumpulin semua ingredients-nya. Nangkep sampai sini ya. Berarti sekarang ingredients-nya udah oke dong. Udah oke sekarang. Ya. Nah, sekarang saya bikin lagi nih tampilannya. Tadi resultnya gimana hasil resultnya di sini? Dia ada produknya di sini, benar ya? Tuh. Saya mau tampilin cuma produknya doang di sini. Lalu ditambahin di dalamnya ada ingredients. Ya, bagaimana caranya? Begini caranya. Kita ini udah bukan lagi dari Sequoias ya. Ini kita semua custom sendiri. Semoga kalian paham maksudnya apa ya. Nah, saya akan bikin di sini sebuah alert lagi di sini. Ya. Nah, mungkin di sini karena kita cuma tampilin satu, kita bisa tampilin berupa objek aja. Gitu. Misalkan saya bikin namanya nih result produknya. Result PI, product ingredients ya. Sama dengan apa nih? Objek di sini. Ya. Nah, kita pilih di sini. Ini kan where product ID nih. Ini kan dari resultnya. Resultnya itu seperti ini guys jadinya. Tuh si produknya, benar ya. Nah, kita pilih si result.productnya di sini. Ya, kita pilih result.productnya. Ini kalau kalian perhatikan nih, ini selalu sama nih. Ya, ini kalau misalkan ini kan nanti indeks 0 nih di sini. Ya, ini kita bisa gambil secara kasar sebenarnya. Coba cek dulu ya, coba cek dulu di sini. Objek ini nih, ya, saya akan buat seperti ini guys. Titik-titik, ya, result 0 dot product. Karena kan sebenarnya sama aja. Saya save. Coba saya mau konsolok si result PI-nya. Ya, kita cek. Send di sini. Ya, tuh. Dia udah masuk ke data value-nya. Tapi kita ngambil yang data value-nya lagi. Saya tahu guys, ini udah mulai pusing nih, saya yakin. Cuma ikutin dulu aja. Saya send lagi. Tuh, udah sesuai ya. ID, name, price, stock 5, type, plan, image, dan seterusnya. Tinggal ditambah ini. Koma lagi, ingredients. Tuh, ya. Oke, sehingga kalau misalkan saya result PI di sini, saya send, tuh ya, ID 1, plain bread, ingredients siapa? Tuh ada semua kekumpul di sini. Kan kalau gini kan jadi enak, rapi. Oke? Nah, si front end itu nggak mau tahu gimana proses gimana kita gimana di back end tuh nggak mau tahu. Ini semua, ini semua ya. Ini semua itu tanggung jawab si back end. Tuh.
Udah jadi nih. Nah, hasil inilah yang kita kirimkan ke dalam front end. Untuk apa? Untuk front end proses. Gitu. Nah, kabar baiknya, kita juga front end-nya. Yeah. Sampai sini dulu, guys. Kalian terima dulu aja, gampang kan ulangin lagi ya videonya. Kalian saya yakin ini pusing nih. Karena apa? Sebelum ini, kalian cuma mengandalkan riset doang. Riset, dan riset terus. Jadi hasilnya memang diproses oleh Sequelize. Jadi semua proses itu kalian tadi kemarin tuh ya itu cuma Sequelize doang yang proses. Nah ini kan kita bisa nggak proses sendiri. Karena apa? Kita bikin sesuai kebutuhan. Tuh di sini. Ini udah custom ya, bukan dari Sequelize lagi, udah custom nih. Ini belum seberapa. Gimana kalau misalkan saya mau tampilin di sini kayak begini? Saya mau tampilin ID-nya, ya, saya tampilin ingredients-nya, lalu di sini saya mau pilih lagi di sini ingredient ID. Beuh, gimana tuh? Get ingredients information, ya. Jadi saya pengen kayak begini guys. Saya pengen nih, ini kan hasilnya kan produk satu, ingredient satu nih. Gimana kalau misalkan saya pengen tahu informasi ingredient pertama. Saya pengen informasi ingredient pertama, itu ingredient kedua, ingredient ketiga, kalau 4 not found, kalau 5 not found itu bagaimana? Nah, itu kreasi kalian sendiri. Jadi nggak akan saya ajarin ya. Ini kalau saya ajarin kalian ngapal. Dan istilahnya lebih gampang banget. Yang batch kemarin ini saya nggak ngasih tahu nih yang cara kayak beginian supaya mereka ekspor sendiri. Tapi mereka kesusahan. Nah, saya kasih tahu clue-nya aja satu, seperti ini caranya. Sisanya kalian ekspor sendiri. Oke? Jadi, many to many ini ya, ini banyak kemungkinannya. Tuh. Loh, Kak, kalau gini fungsinya buat apa, Kak? PI controller ini. Bebas. Kalian mau ngapus, mau delete, mau update juga terserah kalian. Kan kalian yang punya coding. Karena kan kita nggak ngapal, tapi kita tahu nih apa yang kita buat. Seperti ini. Oke? Nah, EJS-nya bagaimana Kak EJS-nya? Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan bagaimana caranya. Ya. Nah, mungkin saya akan kasih tahu clue-nya aja, ya, clue-nya di sini. Misalkan contoh ini kan company ini kalau update sama dia nggak akan saya ajarin lagi karena sama persis, ya. Nah, kita mungkin bikin aja satu contoh aja, ya. Misalkan kita mau nampilin si produknya ini. Ini kan company ini, saya mau nampilin produknya. Gimana caranya? Ya, kita bikin di sini produk page. Soalnya kalau saya kasih tahu semua nanti ketahuan jawabannya ya, jangan ya, nggak boleh. Bahaya. Karena nanti kan ada tugas lagi yang mengarah seperti ini, jadi ketahuan jawabannya. Ya, copy lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tergantung nih kita mau tampilin seperti apa. Kita kan mau namanya produk nih di sini ya. Kita mau tampilin produk nih di sini. Ya. Nah, saya pengen di sini untuk produk controllernya, saya mau tampilin di sini nih. Ya. Saya mau tampilin res.render di sini ya. Product page. Product kacau. Kalau render nggak pakai ini ya, slash ya.
product page, product. Ya. Di sini bilangin. Kita coba cek ya. Ini kan ada dua nih, REST dan REST JSON nih. Coba saya ngotak-atik ya. Kita lihat nih. Kalau ada satu respons, dia pasti menjalankan respons yang atas. Ya. Nah, terus sampai mana? Oh iya, yang ini ya. Nah, kita kan mau tampilinnya products nih. Nah, saya mau lihat dulu di sini. Ini saya ganti jadi products. Ya. Nah, dia ada name kan, ada address di sini. Nah, coba saya mau ganti. Nah, ini saya juga lupa ya. Coba cek ya. Ada apa aja sih kalau produk ini? Ada name, price, stock ya. Oh, dan company ID ya. Oke, coba kita cek di sini. Saya mau bikin strukturnya sama lah ya, kayak begini ya. Ini saya bikin stock. Stock. Ini ceritanya manufacturer-nya ya. Manufacturer. Di sini ada, oh ini bukan profile nih, saya ganti produk. Ini juga saya ganti, jadi produk semua. Yes. Produk. Aduh, produk. Ya. Ups, produk. Kita ganti-ganti dulu, gampang kita ganti ininya. Produk. Nah, di sini product for each ya, ini name. Ini berarti bukan produk company ya. Ini produk ID-nya ya. Tuh, produk ID. Di sini produk image ya. Sorry sebentar. Ada nggak tadi produk image ya? Kok saya lupa ya? Aku tuh salah nih. Oh, ada ya. Ya. Nah, sudah gitu di sini produk name, produk. Nah, ini saya mau bikin namanya product price. Saya bikin di sini ada RP tulisannya ya. RP di sini ya, produk kategori price. Produk price di sini. Lalu di sini itu apa namanya? Produk stock ya. Di sini saya akan bikin namanya pieces. Pieces. Ceritanya dihitung ada berapa piecesnya. Di sini produk dot. Nah, ini kan namanya company ya. Saya bikin nih. Ya, baru produk dot company dot name ya. Company dot name. Nah, sip. Kita cek di sini mungkin jam primary ya. Coba saya bikin namanya sukses. Biar agak beda. Kalau misalkan kayak mau bikin juga boleh yang lain. Misalkan namanya info, nggak masalah ya. Kita cek di sini biar ada yang kita cek takutnya ada yang error. Kita cek di sininya ya.
Dokumen, saya refresh, takutnya ada yang salah. Saya produk. Oke. Ya kan, ada yang salah ya. Kita cek dulu di sini, mana yang kurang. Produknya udah ada kan ya? Nah, ada kan? Nah, dia katanya masih blank kosong. Coba kita cek. Roots-nya di sini, oke, get products ya. Nah, di sini, product controller-nya sudah benar kan? Oh, kurang .ejs ya dong. Astaga. My bad. Oke, coba deh ini hilangin dulu ya. Harusnya nggak masalah deh. Coba saya jalan nih, saya penasaran. Harusnya nggak masalah ya. Dua ini. Refresh. Nah, udah berhasil ya. Cakep dong, keren ya. Tuh udah berhasil. Stop, manufacturer. Jadi cost center di sini. Kita cek dulu. Wah, lama juga ya loadingnya ya. Ups. Ini gara-gara laptop saya nih. Sebentar. Apa nih? Oh, iya. Berarti ini nggak bisa. Kayaknya sih gara-gara ada respons di sini, dia anggapnya kayak kirim lagi, dan dia bakal lama. Jadi intinya, supaya menghindari error gituan ya, kita stop, kita hilang dulu responsnya, lalu coba kita setelahkan ulang. Ya. Saya produk sini. Oh, oke, tadi berarti gara-gara tadi fix ya. Tuh, udah berhasil ya? Cakep dong. Selamat guys, kalian udah bisa bikin aplikasi sendiri. Tuh, ini ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Custom rows. Jadi intinya kalian bisa berkreasi di luar dengan kebiasaan kalian tadi yang kemarin saya ajarin ya. Karena nanti di kemudian hari itu kalian harus ngikutin kemauan klien gitu. Kayak gimana codingannya. Ya, itu nggak bisa kayak cuma sekedar kayak saya ajarin. Ini kan kita ajarkan basic banget, bener nggak? Kayak contoh yang custom tadi, itu kan semua bukan saya ngasilin, tapi kita sendiri yang buat. Seperti itu, ya.